Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa, atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah hidup kami. Berkatilah kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini, ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami ya Bapa. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita sungguh bersyukur bahwa pagi hari ini Allah sendiri yang membangunkan setiap kita untuk kembali datang, untuk memuji dan memuliakan Dia. Dia Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita, yang senantiasa menarik kita untuk lebih dekat kepadanya. Mari kita mau bawa hati kita mau bawa setiap diri kita untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Dia. Kita mau katakan bahwa rencananya dan karyanya senantiasa indah di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang saat ini kita hadapi, percayalah bahwa rancangannya senantiasa indah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bawa pujian ini, kita mau bersyukur untuk setiap kehidupan yang Dia berikan buat setiap kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Bapa, di saat Kau bersama kami, Kau di dalam kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mujizat-Mu menyertai setiap langkah kami, karena Engkau yang berkuasa atas setiap hidup kami. Biar setiap kami boleh menjadi tanda bukti kebesaran-Mu, dimanapun kami berada, di tengah keluarga, di tengah orang-orang yang ada di dekat kami. Pakai setiap kami Tuhan, agar hidup kami menggenapi setiap firman-Mu. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia, karena Ia Allah yang senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau hampiri tahta kasih-Nya. Kita mau menimba kekuatan yang berasal daripadanya. Kita rasakan bahwa Roh Kudus sendiri yang senantiasa hadir di tempat kita masing-masing saat ini. Rasakan bahwa Ia memiliki kasih yang begitu luas. Ia yang memeluk kita pagi hari ini, menambahkan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau sembah Dia, bawa hati kita, buka mulut kita. Kita rasakan bahwa Ia hadir saat ini bersama kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau baik bagi Yayai sinaraya manana yai kinarara marare kiri cincilalanya maraya yai kinarara Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. marayai sinaraya Mulia namamu Tuhan. Kiralayai sinarayai kirari kiraya ngarabaran sakaralari Paramania sikiralai panas sikiralai sikiraya sikiraya Kau baik bagi Ayai cinanarayai hati kami. kami sembah. Ay kitala marayai sinanarayai sikirala mararaye Menguduskan Jai kirala maraikan sararayai sinanarayai Sikirala marayai kinsirarayai Karalalai sikirala kamaraya sikirala 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 marayai Sirara maraikan sarara sinananarala ya pakai sikirala iki sikirala maraikan sikirala iki sikirala maraikan sarara
Marilah kita hening di hadapan-Nya. Aku datang untuk memulihkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh hidup bagi kami. Engkau mencurahkan kekuatan baru. Engkau memulihkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengalami lebih lagi firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu yang mengubahkan setiap kami, memulihkan hati kami, memberi kekuatan baru bagi kami. Pakailah anakmu Lina, pakailah dia dengan sebebas-bebasnya, sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal dari Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras. Dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk membawa firman Tuhan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Izinkan kami untuk mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan menerimanya dan melakukannya di dalam perbuatan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus diutus datang ke dunia dengan satu misi, yaitu memberitakan kebenaran dan keselamatan yang datang hanya dari Bapa saja. Tuhan Yesus melakukan semua mujizat dan mengajarkan apa yang Dia dengar langsung dari Bapa dan diajarkan sendiri oleh Bapanya sendiri dan ingin dibagikan kepada anak-anak kesayangannya agar kita semua tanpa terkecuali dapat diselamatkan dan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dapat kita lihat dari Lukas 4 ayat 43 dikatakan bahwa, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Kata Injil berarti kabar baik. Jadi, Injil Yesus Kristus adalah kabar baik mengenai kedatangannya yang menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang yang percaya. Mulai dari permulaan zaman, ketika manusia pertama berdosa, manusia telah berada di bawah kutuk Allah.
Oleh karena setiap orang yang melanggar hukum Allah yang sempurna disebut berdosa. Maka semua orang telah bersalah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah yang telah mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk mendamaikan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ditegaskan di dalam Roma 3 ayat 23-24 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah mendengar dan disingkapkan misteri kerajaan Allah tentang pengharapan, agar kita diharapkan juga berbuah dan mau memberitakannya kabar kebenaran itu, maka Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk mewartakan kabar kebenaran itu ke seluruh dunia. Di bacaan pertama hari ini, dalam Kolose 1 ayat 5-6 dikatakan bahwa oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dan di dalam Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan, Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Yesus adalah guru yang berkarisma. Dikatakan demikian karena Yesus adalah seorang maha guru yang mengajar dan memberitakan Injil dengan mempraktekkan dan menyelaraskan apa yang dikatakannya di dalam perbuatannya. Sehingga setiap orang yang melihatnya mau menyembah dan memujinya dengan hati yang tulus dan bukan karena paksaan. Dan di perikop ini juga mau diperlihatkan kuasa Allah yang maha besar, di mana dengan otoritas yang diberikan Bapa kepadanya sebagai Mesias, Tuhan Yesus dapat melakukan berbagai mujizat penyembuhan dan mengusir roh-roh jahat yang dapat meneguhkan dan meyakinkan orang-orang yang dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus datang dan diutus oleh Bapa. Dan iblis pun tahu bahwa dia anak Allah. Dalam Lukas 4 ayat 39 dapat dilihat. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Dan di Lukas 4 ayat 40-41 dikatakan, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Dan ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan untuk refleksi saya dan sahabat sekalian adalah, masihkah kita mau meragukannya? Masihkah kita menganggap diri kita yang paling hebat dan mampu menyelesaikan sendiri segala pergumulan kita tanpa minta bantuan kepadanya? Dan kita yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan setiap hari yang tanpa kita sadari, apakah kita tidak ingin memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga menyadari dan mengalami kebaikan-kebaikannya Tuhan di dalam hidupnya, agar mendapatkan keselamatan itu? Inilah misi kita di dunia. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota
menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa di tangan Sang Pencipta. Semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Tuhan Yesus telah mengutus saya dan saudara sekalian sebagai murid-muridnya untuk menjalankan misi Tuhan Yesus menjadi pekerja di ladangnya, untuk memberitakan kabar gembira itu kepada semua orang yang kita jumpai melalui perbuatan-perbuatan yang terpancar dari diri kita sebagai murid-muridnya. Dan mintalah kasih karunia dari Allah Roh Kudus untuk selalu dimampukan dan dikuatkan. Pesan Injil hari ini adalah Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini, untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, anak-Mu, teman kami, Cilina. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah melayakan hati kami, Engkau telah memurnikan hati kami, dan Engkau juga yang telah memilih kami untuk menjadi rekan kerja-Mu di dunia ini. Begitu banyak ladang anggur yang telah Kau siapkan untuk kami ya Bapa. Kau utus kami agar kami dapat melakukan dan bekerja di ladang anggur-Mu sesuai dengan apa yang Kau inginkan dari hidup kami. Bapa yang baik, Engkau mengutus putra-Mu Yesus. Dialah tabib, dialah dokter, dialah penyembuh dari segala apapun yang ada di dunia ini. Ketika saat ini mungkin kami sedang terluka, baik secara fisik maupun rohani kami hanya mau mencari-Mu, kami hanya mau meminta pertolongan-Mu. Sembuhkan kami ya Bapa, buat kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sembuhkanlah segala luka-luka kami, luka-luka rohani kami, luka-luka fisik kami. Ketika tidak ada orang lain yang dapat membantu kami, para dokter maupun suster maupun teman-teman kami percaya ketika kami mencari Engkau, dengan kuasa-Mu, Engkau dapat menyembuhkan kami. Dan ketika kami telah sembuh karena kebaikan-Mu, jangan biarkan kami memendam itu seorang diri. Tetapi biarlah kami mewartakan bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mempunyai mukjizat kepada setiap orang. Dan pada akhirnya, semua orang percaya kepadamu bukan karena dari mendengar, tetapi dari melihat dan merasakan sendiri kekuasaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, begitu baik Engkau kepada diri kami masing-masing. Terima kasih juga ya Bapa untuk komunitas pemurnian hati ini, di mana Engkau mengutus Pak Sutri, anak-anak-Mu Civila dan Pak Paulus, untuk membimbing kami, pribadi lepas pribadi yang rindu akan Engkau, yang rindu akan firman-Mu, di mana kami dapat berkumpul seperti pagi ini, mengikuti saat teduh. Berkati setiap pelayanan Pak Paulus dan Civila ya Bapa. Berikanlah kesehatan kepada mereka berdua, dan juga kepada kami pelayan-pelayan-Mu, rekan kerja-Mu ini. Biarlah kami selalu taat, selalu berpegang teguh kepadamu, dan fokus mencari-Mu. Juga kepada setiap peserta
anggota saat teduh pagi ini yang terus selalu bangun pagi untuk mencari dan mendengar suara-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkati setiap kegiatan kami hari ini. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Itulah persembahan hidup kami ya Bapa. Pakai kami, layakan kami. Dan biarlah semua doa ini ya Bapa kami mau persembahkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang selalu dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.